Indonesia adalah negara yang beraneka ragam, yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama. Hal itu dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan dalam persatuan, dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam hal memperoleh suatu pendidikan. Oleh karena itu, pada saat ini, kami akan mengunjungi suatu tempat yang bernama Rumah Kita yang terletak di daerah Kelapa II, Tangerang, Banten, untuk mengetahui apakah perbedaan agama dapat menghadang atau menghalangi seseorang untuk memperoleh suatu pendidikan dari orang lain yang berbeda agama dengan mereka. Oleh karena itu, saya harap dan kami harap agar video ini dapat menjadi berkat buat kalian semua. Jadi kita udah sampai tempatnya, teman-teman. Jadi beberapa menit doang, beberapa meter doang kita akan sampai ke tempatnya. So kalian nanti akan lihat bagaimana proses belajar di sana, dan nanti kita juga akan melakukan wawancara ke beberapa orang juga gitu. So stay tune di videonya dan tetap ikutin kita. Ayo. Buat kami mengunjungi tempat tersebut hanya dari daerah Kelapa II, Tangerang, Banten. Bimbel tersebut berada pada sebuah kontrakan bertingkat dan memakai 2 ruang kamar yang dijadikan sebagai kelas yang terletak di lantai dasar. Kegiatan pembelajaran pada bimbel Ruki dilakukan dari hari Senin sampai dengan Kamis yang diajar oleh 3-5 pengajar dalam setiap harinya, dan anak-anak yang belajar di bimbel tersebut terdiri dari batita sampai kelas 2 SMP. Anak-anak yang belajar di tempat tersebut merupakan beragama Islam dan para pengajar beragama Kristen. Hal itu tidak menjadikan alasan bagi mereka untuk tidak belajar di tempat tersebut. Oleh karena itu, untuk membuktikannya, kami akan mewawancarai orang tua murid dan salah satu murid mengenai respon mereka terhadap perbedaan agama tersebut. Oke, jadi sekarang kita bersama dengan salah satu orang tua murid yang belajar di PKM Ruki, orang tua dari Wisnu. Jadi gini Pak, kami mau bertanya, kira-kira gimana respon Bapak mengenai PKM Ruki ini? Kalau di Ruki, alhamdulillah itu sangat baik buat membantu anak saya. Murid-murid yang di sini, teman-temannya biasanya kegiatan sih cuma main-main aja. Tidak ada Ruki sih, ada kegiatan. Ada kegiatan. Ya. Mungkin kalau mau bertanya mengenai apakah membantu itu, ada tugas sekolah mungkin atau sangat membantu itu, terutama buat anak saya ini. Dia kan biasanya sih nggak mau belajar, karena kalau misalkan ada PR dibawa ke Ruki gitu. Soalnya dia kalau nggak ada PR nggak mau belajar sama sekali. Bapak tahu mungkin mereka itu dari agama apa? Ya Bapak sih, kalau saya pribadi sih nggak mempermasalahkan tentang agama, walaupun non muslim gitu. Jadi selama ngajarnya baik mengenai pendidikan di sekolahnya nggak apa-apa. Kira-kira apa sih gitu yang perlu diperbaiki lagi gitu sama dari pengajar-pengajarnya gitu? Kalau buat belajarnya sih, jadi mungkin ya ini saran dari orang tua murid. Jadi tiap malam tuh ganti-ganti gitu ngajarnya gitu. Oh, mata pelajarannya? Ya gitu. Ya, jadi di sini saya sudah bersama salah satu anak sekitar yang memang belajar bareng di sini setiap malam. Malam apa aja? Malam Senin, Selasa, sama Rabu. Ya, malam Senin, Selasa, sama Rabu. Ternyata di sini tuh terjadi proses pembelajaran di malam hari. Nah, sekarang dengan siapa namanya? Abid. Abid. Nama lengkapnya? Muhammad Astori Rizky Parabi Kusumawiyah. Wah, sungguh amat panjang panggilnya. Abid. Abim. Nama Ya. aslinya Astori. Abim, kenapa sih Abim kok mau belajar di sini? Itu diajak teman. Diajak teman. Terus kira-kira menyenangkan nggak atau asik nggak sih belajar di sini tuh? Nah, Asik sama senang. Kenapa? karena itu sih
belajar di rumah itu sendirian jadinya bosan. Jadi Abim belajar di sini udah berapa lama? Kurang lebih Nah, kita berapa lama? di setahun. 1 tahun, udah lama juga ya. Nah, Abim tahu nggak sih kakak-kakak tutor itu yang mengajar itu agamanya beda sama Abim? Tahu? Tahu. Nah, ya udah dari awal udah tahu ya. Nah, jadi kan beda nih. Abim kalau doa itu, Abim doanya pakai doa agama Abim atau kakak tutor yang mimpin? Jadi Abim mau tahu nih kalau misalnya kakak tutornya kan beda agama kayak gitu. Nah, Abim tuh pernah nggak sih punya perasaan kayak, aduh, aku nggak mau belajar dari yang beda agama nih kayak gitu. Aku takutnya dia apa-apain kayak gitu. Enggak, malah seneng. Hah? Dia tahu agama-agama kayak gimana. Oh, gitu. Jadi Abim kayak nggak ada masalah ya berarti ya tentang beda agama ya. Karena kita juga, Abim juga bisa belajar dari kakak-kakak, kakak juga bisa belajar dari Abim, ya nggak? Kayak gitu ya. Berarti benar-benar nilai dari Pancasila, ya kan? Artinya persatuan itu benar-benar terjalin kayak gitu kan? Ya, jadi saat ini saya sedang bersama dengan teman-teman kami yang kemarin melakukan wawancara, dan saya akan bertanya beberapa pertanyaan berkaitan tentang wawancara kemarin, kayak gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa dijawab secara bergantian ya. Yang pertanyaan pertama sendiri, kira-kira ketika kalian kemarin bertanya kepada mereka nih, entah itu orang tua, pengajar atau anak sendiri, kira-kira respon mereka itu seperti apa ya dengan menjawab kayak gitu? Apakah mereka antusias atau mereka ada rasa tersinggung ketika mereka ditanyakan seperti itu? Mungkin saya dulu mungkin ya. Boleh? Oke. Jadi kalau dari saya sendiri, saya wawancara orang tua murid ya. Ayah dari Wisnu namanya. Jadi kalau dilihat dari respon bapaknya, sebenarnya bapaknya itu tidak terlalu mempermasalahkan gitu, permasalahan agama. Nah, kenapa saya bisa bilang seperti ini? Yang pertama, respon yang diberikan oleh bapaknya secara verbal mendukung gitu, dan tidak mempermasalahkan ya, walaupun itu beda agama, ya it's okay. Selagi itu masih mengajarkan mengenai pendidikan, masih membantu anak-anak dan tidak mendoktrin anak-anak, ya orang tua tersebut tidak merasa khawatir. Oke, nah pertanyaan kedua, saya ingin bertanya, kira-kira berdasarkan opini kalian sendiri nih ya, apakah agama dapat membatasi kita untuk bisa memperoleh pendidikan dari orang lain? Mungkin dari cewek dulu kali ya, ladies first ya. Menurut saya sih nggak sama sekali ya, apalagi kan kita Indonesia nih, agama bukan cuma 1, 2, 3, banyak agama, banyak kepercayaan. Apalagi di Bimbels itu kan ada anak-anak dari Batita, bahkan sampai SMP, yang mau SMA juga ada di situ, masih ada bertahan di situ kan. Dan agamanya sama-sama 100% berbeda dengan sang pengajar. Jadi menurut saya mereka berhak mendapatkan pendidikan walaupun berbeda dengan sang pengajar. So, teman-teman, buat kalian yang nonton, ada satu hal yang bisa kita pelajari bersama-sama, bahwa agama sebenarnya tidak dapat membatasi kita untuk memperoleh pendidikan dari orang lain. Karena agama adalah identitas, tapi kesatuan negara kita adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Jadi jangan pernah ada pikiran untuk kalian untuk memandang bahwa agama dapat menjadi batasan untuk melakukan segala sesuatu bagi negara Indonesia sendiri. Terima kasih untuk waktunya kalian sudah menonton, dan kami harap ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi satu pemasukan yang baru juga dalam pikiran kalian terhadap perbedaan agama yang ada di Indonesia. Jangan lupa untuk share video ini, dan kami harap kalian dapat memberikannya kepada banyak orang juga. Terima kasih. Terima kasih.